Hai, Assalamualaikum semua. Balik lagi sama Adhil nih, pendidikan masyarakat dong tentunya. Adhil nih siap banget nih melaksanakan KKN siklus ketiga. Oke, let's go berangkat. Salah, bukan ke sana. Harusnya ke depan. Hehehe. Maaf. UMKM yang pertama yaitu cendol Bangkok Krekes. Nah, jadi rumahnya itu deket banget sama Adhil nih, cuman beda RT aja. Jadi Adhil nih mau ikut amangnya bawa roda dari rumah sampai ke depan tempat jualannya. Alamat cendol Bangkok Krekesnya itu di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Sayang, Cianjur. Tempat jualannya itu deket banget sama prakteknya Dokter Tuti di Sayang. Nah, buat teman-teman yang mau jajan, boleh banget datang ke sini. Lanjut ke UMKM yang kedua, yaitu di mie ayam coet. Mie ayam coet spesial loh namanya. Nah, ini juga sama, deket sama rumah Adhil nih. Alamatnya juga sama, di Jalan Profesor Muhammad Yamin, Sayang, Cianjur. Sebelahan sama kantor partai PKB. Ini tempatnya. Buat teman-teman yang mau jajan juga boleh langsung datang ke sini ya. Wow, menggiurkan sekali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sekarang kita akan langsung ke wawancara ya. Pertama-tama nih ya, boleh perkenalan dulu ya. Ya, nama saya Suherman. Alamat Jalan Profesor Muhammad Yamin, Gang Pesantren, RT 01 RW 20, Kelurahan Sayang. Oke. Boleh nggak kita tahu jualan apa ya? Saya berjualan cendol Bangkok Krekes. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Sandi Padilla. Saya berjualan di bidang kuliner, yaitu mie ayam coet. Ya. Pertanyaan yang pertama nih, sejak kapan mulai berjualan di sini? Saya mulai berjualan tahun 2009. Ya, sudah lama. Sekarang sudah 2021, 10 tahun lebih ya kayaknya. Kalau sejak kapan, yang pastinya sebelum ada corona mungkin kurang lebih 2 tahun lebih lah. Iya. Kalau pastinya tanggal berapa atau bulan apa saya lupa lagi, maaf ya. Oke. Apa perbedaan yang dirasakan saat berjualan di tengah pandemi COVID-19 dengan sebelum pandemi nih, A? Perbedaannya memang drastis cukup jauh, terutama dari penghasilan. Misalkan kalau hari-hari biasa sebelum pandemik itu penghasilan sangat bagus gitu ya. Di sekarang pandemik penghasilan mulai menurun susah. Masyarakat juga sekarang lagi susah ekonomi, jadi pengaruh buat para pedagang juga sih gitu. Oke. Sebelum ada pandemi ini mungkin yang beli ataupun saya pribadi yang berjualan mungkin lebih mudah ya, karena orang juga pada keluar, pada nyaman makan. Kalau misalkan saat ini di saat ini ya kondisi kayak gini ya, jangankan buat jajan, kalaupun buat jajan juga itu ada uang lebih. Sekarang nggak memaksakan, tapi kalau misalkan ada mungkin ya kalau dari pendapatan pun juga ya memang menurun gitu. Menurun ini bisa sampai setengahnya, apalagi awal-awal ada PPKM ya. Aduh, itu mah parah. Selanjutnya, tantangan apa yang dialami selama berjualan di tengah pandemi ini? Tantangan banyak sekali, diantaranya peraturan-peraturan pemerintah seperti PPKM, perbatasan di disekat sama jalan-jalan gitu,
bisa menghambat para pedagang kita yang mau lewat ke sini jadi gak jadi gitu. Yang asal niatnya mau beli jadi enggak karena di depan ada penyekatan jalan gitu. Itu paling berpengaruh sangat besar bagi para pedagang gitu. Yang pertama mungkin harus berpikir secara matang ya. Kondisi kayak gini bukannya mudah. Jangankan orang mau beli, yang ada kan buat makan sehari-hari. Iya. Jadi untuk diminimalisir sampai jatuh ya, salah satunya harus punya cadangan. Ketika kita lancar bagus, kita nabung itu. Kalau misalkan ketika kita turun ada cadangan gitu. Selanjutnya nih bagaimana kondisi keuntungan juga kerugian yang dialami selama pandemi ini? Kalau sebelum pandemik penghasilan insya Allah mencapai tinggi, tapi kalau sekarang setelah datangnya pandemik penghasilan mungkin jadi setengahnya, bahkan kurang dari setengah, seperempatnya gitu. Jauh. Jadi penghasilan kita itu sangat jauh dari hari yang biasa sebelum pandemik gitu. Itu yang dirasakan. Mungkin untuk saat ini sangat jauh ya ketika kondisi biasa. Paling ada 25% yang awal-awal PPKM. Namun untuk saat ini adanya perkembangan, ada level-level kayak gitu ya, level pedas gitu ya. Jadi alhamdulillah ada perkembangan yang mungkin bisa dibilang signifikan. Lagi kalau kembali ke awal belum, cuman untuk keuntungan kalau dipersenkan untuk saat ini baru 75% ya dibanding sebelumnya ya. Mengapa ini masih memilih untuk tetap berjualan di tengah pandemi COVID-19? Karena mungkin sudah profesi saya pedagang cendol bangkok kerkes. Karena kalau dagangnya lain belum tentu bisa gitu ya. Jadi saya sudah biasa dalam cendol kerkes. Mudah-mudahan sih ada perubahan ke depannya aja gitu. Jadi tetap bertahan walaupun istilahnya sedikit yang penting terus berjalan aja gitu. Yang pertama butuh, yang kedua butuh, yang ketiga saling membutuhkan. Saya punya yang kerja 3, 1 di rumah, 2 di tempat jualan. Ini punya keluarga. Nah, di sini jangan sampai yang punya itu berpikir hanya ketika bagus saja. Ketika ketika kondisinya seperti ini, saya tidak mau mengambil resiko. Makanya saya sebelum kondisi seperti ini saya sudah nabung untuk kondisi yang memang tidak sesuai dengan keinginan. Berjualan atau berniaga itu tidak selamanya di atas, kadang di atas, di tengah, turun lagi, naik lagi, seperti itu. Makanya harus bukan cadangan keuangan yang banyak, tapi harus memanage uangnya mungkin ya, lebih pasnya itu. Iya. Bagaimana strategi yang dilakukan untuk tetap dapat bertahan di situasi seperti ini, di situasi pandemi COVID-19? Selain masih tetap berjualan, saya juga banyak dari pesanan online seperti itu ya, semodel Grab misalkan, atau ada yang lain yang memerlukan barang saya melalui online. Jadi ada dalam online juga, ya ada gitu. Jadi tinggal pesan mudah itu. Ya. Yang pertama kita menyiapkan tempat sedemikian harus bersih, yang pertama, yang kedua nyaman, ketiga ya kayak pencuci tangan ya, hand sanitizer, cuci tangan yang airnya mengalir, dan pekerja memakai masker,
kebetulan saya nggak pakai masker dikarenakan alhamdulillah saya sehat. Iya, saya udah divaksin 2 kali. Masya Allah. Iya. Untuk yang kerja pun ya dikontrol juga kesehatannya, ketika memang tidak memungkinkan tidak pernah dipaksakan, saya istirahatkan di rumah dulu ya. Harapan untuk selaku pedagang untuk kedepannya ini seperti apa di tengah kondisi pandemi? Mudah-mudahan pandemik ini cepat berlalu ya, ekonomi juga mulai stabil lagi. Mudah-mudahan seperti tahun-tahun yang sebelumnya ekonomi makin lancar, juga pengaruh buat para pedagang juga. Insya Allah kalau ekonominya lancar, ya rakyat juga untuk barang beli-beli gitu, insya Allah lancar lah. Mudah-mudahan cepat berlalu pandemik ini, ekonomi mulai bagus gitu. Ya, untuk kedepannya harapan untuk pedagang, saya pribadi dulu ya mungkin semuanya corona ini cepat hilang, nggak ada PPKM, nggak ada corona. Mungkin kalau corona tidak hilang, mungkin dengan vaksin ya, dengan vaksin ini bisa meminimalisir angka kematian, angka yang terkena, yang terpapar. Mudah-mudahan dengan adanya ini kita bisa lebih bersabar, semangat, bersyukur, dan mudah-mudahan cepat beres kondisi yang saat ini, dan mudah-mudahan bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Amin. Oke, alhamdulillah wawancara kita telah selesai. Terima kasih untuk waktunya. Semoga kedepannya usaha dan semuanya diberikan kelancaran dan keberkahan ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Setelah selesai melaksanakan wawancara, ada yang juga cobain cendol, tahu kletes, sama